Halo sobat semua, berjumpa kembali di channel AB Official. Kali ini aku akan melanjutkan cerita serial Game of Thrones season pertama episode keempat dengan judul Cripples, Bastards, and Broken Things. Untuk yang belum menonton episode ketiga, linknya sudah aku sediakan di deskripsi, atau bisa juga klik di link pojok atas layar ini sekarang. Berikut cuplikan episode ketiga yang berjudul Lord Snow. Cerita dimulai saat rombongan Ned tiba di King's Landing. Sebagai Hand of King yang baru, ia langsung diminta memimpin rapat Dewan Kecil Pembantu Raja Seven Kingdom yang dinamakan Small Council. Rapat tadi membahas kondisi keuangan kerajaan yang sedang bangkrut. Kemudian Lady Catelyn sampai di King's Landing untuk melaporkan kepada Ned bukti-bukti atas percobaan pembunuhan terhadap Bran. Dan ternyata Lord Baelish mengenali belati yang dibawa Catelyn. Lord Baelish mengatakan belati itu miliknya yang dia berikan kepada Tyrion Lannister. Di Castle Black, Lord Commander Mormont dan Maester Aemon minta kepada Tyrion menyampaikan kepada King Robert untuk memberikan tambahan pasukan untuk Castle Black. Kemudian di King's Landing, Ned Stark pergi menemui istrinya di rumah bordil milik Lord Baelish. Setelah Catelyn menyampaikan semuanya, Ned Stark meminta istrinya untuk meninggalkan King's Landing tanpa sempat bertemu Arya dan Sansa karena khawatir akan terjadi apa-apa. Jaime berusaha meyakinkan Cersei Lannister bila Bran ingatannya kembali dan menceritakan kejadian yang menimpanya, dia akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan itu, baik keluarga Stark bahkan King Robert. Di Dothraki, pelayan Daenerys melihat bahwa Daenerys sedang hamil dan mengandung anak laki-laki. Jorah kemudian memisahkan diri dari rombongan Dothraki yang sedang menuju Vaes Dothrak untuk menuju Qohor. Arya mulai berlatih pedang dengan Syrio Forel. Ned Stark memandangi latihan itu dan terbayang akan sebuah peperangan di depan matanya yang melibatkan Stark dan Lannister. Itulah tadi ringkasan season pertama episode ketiga dengan judul Lord Snow. Sebelum masuk ke pembahasan season pertama episode keempat dengan judul Cripples, Bastards, and Broken Things, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tanda lonceng. Ingat, konten ini mengandung spoiler, jadi sebaiknya menonton filmnya terlebih dahulu baru menonton konten ini. Oke sobat, keep watching and let's check it out. Bran bermimpi dia bisa berjalan. Dia mengikuti seekor burung gagak sampai ke ruang bawah tanah Winterfell. Ternyata gagak tersebut mempunyai 3 mata atau dikenal dengan nama Three-Eyes Raven. Three-Eyes Raven adalah mitos dari sebuah legenda bahwa gagak yang memiliki 3 mata adalah penjelmaan seseorang dengan kemampuan untuk melihat dan mengetahui segalanya. Kemudian Bran diajak menemui Tyrion yang mampir ke Winterfell. Bran digendong oleh Hodor. Nama asli Hodor adalah Welder, seorang pria dengan tubuh yang sangat besar. Awalnya dia hanya pengurus kandang kuda, sebelum akhirnya dia menjadi pelayan setia Bran. Hodor bisu dan hanya bisa mengucapkan satu kata saja, yaitu Hodor. Cerita kehidupan masa lalu dari Hodor sangat menarik di episode kedepannya nanti. Tyrion memberikan desain alat tunggangan kuda untuk Bran supaya bisa naik kuda walau tidak bisa berjalan. Kemudian Tyrion bertanya apakah Bran ingat apa yang telah terjadi. Robb yang curiga mempertanyakan akan kebaikan Tyrion dan Tyrion menjawab, "Aku sangat peduli pada orang lumpuh, anak haram dan sesuatu yang rusak." Why do you want to help him? I have a tender spot in my heart for cripples, bastards, and broken things. Sebelum meninggalkan Winterfell, dia mengejek Theon tentang kesetiaannya kepada keluarga Stark. Padahal dia hanyalah tawanan, tapi diperlakukan seperti anak sendiri.
Diceritakan, Theon adalah satu-satunya anak laki-laki dari House of Greyjoy yang tersisa. Semua saudaranya gugur pada saat melakukan pemberontakan atas kerajaan Seven Kingdom di awal masa pemerintahan King Robert. Dia dipelihara House of Stark dari kecil sebagai jaminan agar Greyjoy tidak memberontak kembali. Cerita pemberontakan Greyjoy ini nanti akan kita bahas di konten terpisah. Left foot forward. Tell them your name. Samwell Tarly. Di lapangan, Jon Snow menyelamatkan Samwell Tarly yang pengecut dan dibully oleh para calon ranger yang lain. Sir Alliser mulai menunjukkan ketidaksukaan kepada Jon Snow yang mulai terlihat dominan ketika membela Sam. Sam dikirim ayahnya, Lord Randyll Tarly, karena sebagai anak tertua membuat malu House of Tarly. Sebab Sam seorang pengecut dan tidak mungkin mewarisi Hornhill. Dengan mengirim Sam ke Castle Black, maka Hornhill bisa diwariskan kepada adik Sam. Di atas The Wall, kemudian Sam berterima kasih kepada Jon Snow. Di barak, Jon Snow dan direwolf-nya, Ghost, mengancam orang yang membuli Sam supaya tidak lagi keras terhadap Sam saat latihan di lapangan. Dan saat di lapangan, Sam tidak lagi dihajar oleh orang-orang tersebut. Attack him! Dan itu membuat curiga Sir Alliser. Dia curiga kepada Jon Snow. Hal ini membuat Sir Alliser semakin tidak suka kepada Jon Snow. Think this is funny, do you? Daenerys dan rombongan sampai ke gerbang kuda Vaes Dothrak. Jorah yang sebelumnya mampir di Qohor pun sudah terlihat bersama mereka. Pile of mud. Mud and shit and twigs. Best these savages can do. Daenerys kembali berdebat dengan Viserys. Viserys mempermasalahkan Khal Drogo yang membawa tentaranya ke Vaes Dothrak menjauhi King's Landing. Suatu siang, Viserys dengan marah mendatangi tenda Daenerys karena Daenerys memberinya hadiah pakaian Dothraki. Dia menampar Daenerys yang kemudian melawan sehingga membuat wajah Viserys terluka. Pertikaian kakak beradik Targaryen ini semakin meruncing. I am a Khaleesi of the Dothraki. You will sit by his side. And one day, before too long, you will present your son to the court. Sansa diajak melihat Iron Throne. Dia diberitahu kalau masa depannya akan menjadi ratu yang baik. Sansa sangat takut seandainya Joffrey masih marah karena kejadian sewaktu Joffrey digigit Nymeria, sehingga Sansa akan gagal menjadi ratu. Dan Sansa juga marah kepada Ned yang sudah mengeksekusi Lady. Dia mengatakan tidak akan pernah lagi berbicara dengan Ned. I don't want to speak to my father, ever. City is packed with people and more flooding in every day. Last night, Ned memimpin rapat Dewan Kecil Istana untuk membahas turnamen berkuda yang akan diadakan. I need more men. You'll get fit. Nothing else, my lords. Setelah selesai rapat, Ned meminta Grandmaster Pycelle untuk membahas kematian Jon Arryn. I took personal charge of his care, but I could not Ned stay. bermaksud menyelidiki kematian Jon Arryn. Kemudian, Grandmaster Pycelle memberikan sebuah buku yang dipelajari oleh Jon Arryn sebelum dia meninggal. Buku tentang garis keturunan dan sejarah seluruh keluarga di Seven Kingdom. Grandmaster Pycelle juga menyebut sebelum meninggal, Jon Arryn sering mengatakan kalimat benih yang kuat. One phrase he kept repeating,
The seed is strong, I think it was. Di suatu siang di taman istana, Ned berjalan-jalan dengan Lord Baelish. Lord Baelish menceritakan tentang Hook of Vale, pengawal Jon Arryn yang tiba-tiba dipromosikan menjadi kesatria setelah kematian Jon Arryn dan menimbulkan kecurigaan. Lord Baelish juga menunjukkan kepada Ned bahwa semua orang di sana punya mata-mata, jadi jangan mudah percaya kepada siapapun. Pretending to read her book. Larissa the Queen. She's one of mine. Kemudian Lord Baelish memberi sebuah petunjuk bahwa Jon Arryn sering mampir ke Pandai Besi. Visit a certain armor. Ned Stark kemudian pergi ke Pandai Besi yang bernama Gendry. Gendry menceritakan Jon Arryn selalu menanyakan bagaimana pekerjaannya, apakah dia diperlakukan baik di situ dan apakah dia betah berada di situ. Kemudian Ned menatap mata Gendry. Ternyata matanya sama dengan mata King Robert. Look at me. Ned pun bergegas pergi. Ia meyakini bahwa sudah menemukan bastard atau anak haram dari King Robert. Find anything? King Robert's bastard son. Saat pertandingan berkuda, Cersei yang terlihat tidak suka meninggalkan turnamen. Lord Baelish menceritakan tentang The Mountain dan adiknya The Hound. Cerita kedua Clegane bersaudara ini nanti akan aku ceritakan di konten terpisah. Sir Gregor Clegane. They call him the Mountain. The Hound's older Di brother. dalam turnamen berkuda, Gregor Clegane berhasil membunuh Hook of Vale. Lord Baelish merasa Ned kehilangan saksi yang dia anggap bisa membantu menguak kematian Jon Arryn. Ned yang tidak menghadiri turnamen berada di kamar dan sedang mempelajari buku yang diberikan Grandmaster Pycelle. Terlihat Ned sedang membuka halaman House of Baratheon. Ternyata Cersei yang meninggalkan turnamen kemudian mendatangi Ned dan meminta Ned melupakan masalah yang terjadi di antara mereka. Cersei menanyakan kenapa Ned mau menerima permintaan King Robert menjadi Hand of The King. king called on me to serve him and the realm. And that's what I'll do until he tells me otherwise. Cersei curiga Ned memiliki maksud lain dengan datangnya ke King's Landing. Di sebuah kedai, Catelyn sedang beristirahat dan tanpa sengaja Tyrion juga masuk ke kedai itu. I'm sorry, my lord. We'll fill up every room. My men can sleep in the stable. As for myself, I don't. Di sini Tyrion diperkenalkan dengan karakter baru yang bernama Bronn yang kedepannya selalu menjadi penyelamat Tyrion. Bronn adalah tentara bayaran. Dia hanya berjuang kepada penawar tertinggi. You can have my room. Now there's a clever man. You can manage food. Actually, ruin my supper. Lady Stark. What an unexpected Catelyn pleasure. yang sedang menyamar tetap dikenali oleh Tyrion dan begitu mengetahui ada Lady of Winterfell, semua orang yang ada di kedai tersebut langsung memberi hormat kepada Catelyn. Kemudian Catelyn meminta orang-orang di sana untuk menangkap Tyrion karena telah mencoba membunuh anaknya. Episode keempat ini menceritakan bahwa peperangan antara House of Lannister dengan House of Stark sudah di depan mata dan semakin menjadi kenyataan. Ned mulai menyelidiki kematian Jon Arryn dan tanpa diduga dia malah menemukan anak haram King Robert. Catelyn menawan Tyrion dengan tuduhan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Bran. Sedangkan Viserys dan Daenerys semakin sering bertikai.
Maester Aemon sangat meyakini bahwa White Walker bukan hanya mitos dan akan datang bersamaan dengan musim dingin yang panjang dan gelap. Terima kasih buat sobat yang sudah bergabung di channel ini. Untuk yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti kelanjutan jalan cerita serial ini.